Piramida tertua di dunia ternyata ada di Indonesia. Bukan di Mesir, bukan di Meksiko, tapi di Gunung Padang, Jawa Barat. Para ilmuwan menemukan struktur raksasa berusia lebih dari 24.000 tahun, yang bisa mengubah sejarah dunia. Tapi, kenapa banyak pihak menolak temuan ini? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Bayangkan jika sejarah yang selama ini kita percayai ternyata salah, bagaimana kalau peradaban maju sudah ada di Nusantara jauh sebelum Mesir membangun piramidanya? Gunung Padang, yang selama ini dikira hanya bukit biasa, ternyata menyimpan struktur berlapis yang umurnya bisa mencapai puluhan ribu tahun. Jika benar ini adalah piramida, maka sejarah manusia harus ditulis ulang. Tapi anehnya, penelitian terhadap situs ini justru mendapat banyak penolakan. Kenapa? Siapa yang membangunnya? Apakah ini peninggalan peradaban yang telah lama hilang? Semua misteri ini akan kita kupas tuntas di video ini. Bagian 1, Pembukaan dan Misteri Gunung Padang. Gunung Padang, sebuah situs purba yang terletak di Cianjur, Jawa Barat, selama ini dianggap sebagai bukit alami yang dipenuhi batuan megalitikum. Namun, bagaimana jika aku katakan bahwa Gunung Padang bukanlah gunung sama sekali? Bahwa tempat ini mungkin adalah piramida buatan manusia yang terkubur selama puluhan ribu tahun. Jika benar, maka ini bukan hanya sekadar situs bersejarah, tapi bisa menjadi temuan arkeologi terbesar dalam sejarah dunia. Dunia mengenal piramida Giza sebagai bangunan tertua yang dibangun sekitar 4.500 tahun lalu. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa lapisan struktur di bawah Gunung Padang bisa berusia lebih dari 24.000 tahun. Ini berarti peradaban manusia mungkin telah mencapai tingkat kemajuan yang luar biasa jauh sebelum yang kita bayangkan. Tapi mengapa selama ini kita tidak pernah mendengar tentang hal ini? Mengapa keberadaannya seolah tertutupi selama ribuan tahun? Gunung Padang pertama kali tercatat dalam laporan arkeologi pada tahun 1914 oleh peneliti asal Belanda. Namun, saat itu situs ini hanya dianggap sebagai kumpulan batuan peninggalan zaman megalitikum. Masyarakat setempat sudah lama mengenalnya sebagai tempat keramat, tempat bersemedi, bahkan ada yang percaya bahwa ini adalah peninggalan dari Sang Kuryang. Namun, semuanya berubah ketika penelitian modern mulai dilakukan pada tahun 2011. Tim yang dipimpin oleh Dr. Denny Hilman menggunakan teknologi georadar, pengeboran inti, hingga analisis karbon untuk melihat apa yang tersembunyi di bawah permukaan. Hasilnya, mengejutkan, lapisan demi lapisan struktur ditemukan di kedalaman yang berbeda, seolah Gunung Padang bukanlah bukit alami, tetapi sebuah bangunan raksasa yang telah terkubur selama ribuan tahun. Uji karbon yang dilakukan pada lapisan tanah di kedalaman tertentu menunjukkan usia lebih dari 24.000 tahun. Ini bertentangan dengan teori sejarah yang selama ini kita yakini. Jika benar, ini berarti peradaban manusia di Nusantara sudah mampu membangun struktur megah sejak zaman yang jauh lebih tua dibanding peradaban Mesir, Sumeria, atau bahkan peradaban-peradaban kuno lainnya yang dikenal dunia. Namun, pertanyaannya adalah, siapa yang membangun Gunung Padang? Teknologi apa yang mereka gunakan? Dan mengapa piramida ini terkubur begitu dalam, seolah sengaja disembunyikan dari peradaban manusia? Apakah ini hanya fenomena geologi alami, atau ada sesuatu yang lebih besar yang belum kita ketahui? Misteri ini masih terus diteliti, dan dalam video ini, kita akan mengupasnya lebih dalam. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana penelitian ilmiah membuktikan bahwa Gunung Padang mungkin bukan sekadar gunung, tetapi peninggalan sebuah peradaban kuno yang telah lama hilang. Jangan kemana-mana, karena yang akan kita bahas selanjutnya bisa mengubah cara kita memandang sejarah manusia. Bagian 2, Penemuan awal dan bukti ilmiah. Setelah penelitian awal menunjukkan bahwa Gunung Padang bukan sekadar bukit biasa, para ilmuwan mulai menggali lebih dalam. Tapi bagaimana cara mereka membuktikan bahwa ini benar-benar piramida yang terkubur? Jawabannya adalah dengan teknologi modern, georadar, pengeboran inti, dan uji karbon. Hasilnya, mengejutkan. Pada tahun 2011, tim yang dipimpin oleh Dr. Denny Hilman menggunakan georadar untuk memindai bagian dalam Gunung Padang. Teknologi ini bekerja seperti sinar X, menembus tanah dan menunjukkan struktur di dalamnya. Yang mereka temukan bukan hanya batuan alami, tapi pola susunan yang terlalu rapi untuk dianggap sebagai formasi geologi biasa. Beberapa struktur berbentuk ruang kosong,
seolah-olah ada lorong atau ruangan di dalamnya. Tapi itu baru permulaan. Untuk memastikan hasil georadar, tim melakukan pengeboran inti ke dalam tanah. Mereka mengambil sampel dari berbagai kedalaman dan menemukan bahwa Gunung Padang memiliki beberapa lapisan berbeda. Yang mengejutkan, semakin dalam mereka menggali, semakin tua usia lapisan yang ditemukan. Lalu, bagaimana para ilmuwan mengetahui usia situs ini? Jawabannya ada pada uji karbon. Dengan meneliti sampel organik seperti sisa-sisa tanah yang terkubur di antara lapisan batu, mereka bisa menentukan kapan lapisan itu terakhir kali terkena udara. Dan hasilnya luar biasa, lapisan paling atas diperkirakan berusia sekitar 2.500 tahun, lapisan di bawahnya sekitar 7.000 tahun, lalu 10.000 tahun, dan yang terdalam, lebih dari 24.000 tahun. Jika temuan ini benar, berarti ada peradaban yang sudah membangun struktur besar di Nusantara sebelum peradaban Mesir kuno bahkan muncul. Ini bertentangan dengan teori sejarah yang selama ini kita yakini. Apakah kita selama ini salah memahami asal-usul peradaban manusia? Namun, tak semua orang percaya dengan hasil penelitian ini. Banyak arkeolog dari institusi besar yang meragukan temuan ini dan menolak untuk mengakuinya sebagai fakta ilmiah. Mereka mengatakan bahwa batuan di Gunung Padang hanyalah formasi alami dan bukan buatan manusia. Disinilah kontroversi besar mulai muncul, dan ini yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Bagian 3, kontroversi dan penolakan ilmiah. Setelah hasil penelitian yang mengejutkan tentang usia Gunung Padang muncul, seharusnya ini menjadi temuan besar dalam dunia arkeologi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak ilmuwan yang menolak klaim ini. Mengapa? Beberapa arkeolog dari institusi besar menyatakan bahwa batuan di Gunung Padang bukanlah struktur buatan manusia, melainkan hanya formasi geologi alami yang terlihat seperti susunan teratur. Mereka berpendapat bahwa batu-batu tersebut terbentuk akibat proses alam selama jutaan tahun, bukan karena tangan manusia. Selain itu, mereka juga mempertanyakan metode uji karbon yang digunakan, dengan alasan bahwa pengambilan sampel bisa saja tidak mewakili usia sebenarnya dari struktur tersebut. Bukan hanya itu, penelitian yang dilakukan Dr. Denny Hillman dan timnya dianggap kontroversial karena metode yang mereka gunakan dianggap belum sepenuhnya memenuhi standar arkeologi konvensional. Banyak akademisi merasa bahwa klaim tentang Gunung Padang sebagai piramida tertua di dunia terlalu berani tanpa bukti yang benar-benar tak terbantahkan. Bahkan, ada yang menyebut penelitian ini lebih mirip teori konspirasi daripada kajian ilmiah yang solid. Tapi di sisi lain, ada juga argumen yang menyatakan bahwa ada kepentingan tertentu di balik penolakan ini. Jika benar Gunung Padang adalah piramida tertua di dunia, maka sejarah peradaban manusia harus ditulis ulang. Banyak teori yang selama ini diajarkan di sekolah dan universitas akan terbantahkan. Dan ini tentu saja bisa mengganggu status quo dalam dunia akademik. Selain itu, ada pertanyaan besar lainnya, mengapa penelitian lebih lanjut terhadap Gunung Padang tampaknya sulit dilakukan. Beberapa laporan menyebutkan adanya keterlambatan izin penggalian dan kendala birokrasi yang menghambat eksplorasi lebih lanjut. Apakah ada pihak-pihak yang sengaja menghambat penelitian ini? Ataukah ini murni masalah teknis? Di tengah perdebatan ini, muncul teori-teori baru tentang siapa sebenarnya yang membangun struktur ini. Jika benar Gunung Padang adalah buatan manusia, siapa yang membangunnya? Apakah ada peradaban maju yang telah lama hilang? Dan bagaimana mereka bisa menciptakan bangunan sebesar ini ribuan tahun sebelum peradaban yang kita kenal? Semua itu akan kita bahas di bagian berikutnya. Bagian 4, Teori Peradaban Kuno Nusantara. Jika benar Gunung Padang bukan sekadar bukit biasa, maka pertanyaan terbesar adalah, siapa yang membangunnya? Bagaimana mungkin sebuah struktur sebesar ini bisa ada sejak lebih dari 24.000 tahun lalu, jauh sebelum peradaban Mesir, Sumeria, atau bahkan peradaban paling awal yang kita kenal? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat beberapa teori tentang peradaban kuno Nusantara yang mungkin telah lama hilang. Teori pertama adalah bahwa Gunung Padang dibangun oleh leluhur bangsa Nusantara yang memiliki teknologi yang jauh lebih maju dari yang kita bayangkan. Beberapa artefak dan struktur kuno lain di Indonesia,
seperti situs megalitikum di Sulawesi dan Sumatera, menunjukkan bahwa nenek moyang kita sudah memiliki kemampuan membangun bangunan batu yang besar sejak ribuan tahun lalu. Mungkinkah ada peradaban canggih yang eksis sebelum catatan sejarah yang kita kenal? Teori kedua menghubungkan Gunung Padang dengan legenda Atlantis. Seperti yang dikatakan oleh Plato, Atlantis adalah sebuah peradaban maju yang hilang karena bencana besar. Menariknya, banyak peneliti meyakini bahwa lokasi Atlantis mungkin berada di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam teori Sundalan, dikatakan bahwa ribuan tahun lalu, wilayah ini adalah daratan luas yang tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut setelah zaman es. Jika benar, bisa jadi Gunung Padang adalah peninggalan peradaban tersebut. Teori ketiga bahkan lebih ekstrem, ada yang percaya bahwa Gunung Padang mungkin dibangun dengan bantuan teknologi yang belum kita pahami sepenuhnya. Beberapa orang berpendapat bahwa batu-batu besar yang tersusun rapi di Gunung Padang memiliki pola dan energi tertentu yang tidak mungkin dibuat dengan teknologi primitif. Apakah ada kemungkinan bahwa leluhur kita memiliki ilmu arsitektur dan konstruksi yang telah hilang di telan waktu? Namun, semua ini masih berupa spekulasi. Sampai saat ini, belum ada bukti konkret yang bisa benar-benar memastikan siapa yang membangun Gunung Padang dan bagaimana mereka melakukannya. Tapi satu hal yang pasti, jika penelitian lebih lanjut dilakukan, kita bisa menemukan jawaban yang mengubah cara kita melihat sejarah manusia. Di bagian terakhir, kita akan merangkum semua misteri ini dan melihat bagaimana langkah selanjutnya untuk mengungkap kebenaran tentang Gunung Padang. Apakah benar ini adalah piramida tertua di dunia? Ataukah kita hanya terjebak dalam teori yang terlalu liar? Simak di bagian berikutnya. Bagian 5, kesimpulan dan misteri yang belum terpecahkan. Gunung Padang bukan sekadar bukit biasa. Penelitian telah menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat struktur berlapis yang usianya jauh lebih tua dari peradaban yang kita kenal. Jika benar ini adalah piramida, maka sejarah manusia harus ditulis ulang. Tapi, sampai sekarang, misteri ini belum sepenuhnya terpecahkan. Apakah benar Gunung Padang adalah piramida tertua di dunia? Sejauh ini, penelitian menggunakan georadar dan uji karbon menunjukkan adanya struktur berlapis yang semakin tua di kedalaman tertentu. Namun, masih ada perdebatan di kalangan ilmuwan tentang apakah susunan batu ini benar-benar buatan manusia atau hanya fenomena geologi alami. Tanpa penggalian lebih lanjut, kita mungkin tidak akan pernah tahu jawaban pastinya. Yang lebih menarik, jika benar ada peradaban kuno yang membangun Gunung Padang, siapakah mereka? Apakah mereka benar-benar leluhur bangsa Nusantara yang memiliki teknologi yang kini hilang? Ataukah ada peradaban yang lebih maju yang belum pernah tercatat dalam sejarah? Jika teori Sundalan benar, bisa jadi ini adalah bukti bahwa Indonesia adalah rumah bagi salah satu peradaban tertua di dunia. Tapi sayangnya, penelitian lebih lanjut terhadap Gunung Padang masih menemui berbagai kendala, baik dari segi izin, dana, maupun perdebatan ilmiah yang belum mencapai titik temu. Banyak yang mendukung penelitian ini dilanjutkan, tapi ada juga pihak yang skeptis dan menganggapnya hanya teori tanpa dasar yang cukup kuat. Lalu, bagaimana selanjutnya? Jika benar Gunung Padang adalah situs buatan manusia, maka penggalian lebih dalam harus dilakukan. Tapi jika tidak, maka kita harus menerima bahwa ini hanyalah fenomena alam yang luar biasa. Apapun hasil akhirnya, satu hal yang pasti, misteri Gunung Padang telah membuka kembali perdebatan tentang asal-usul peradaban manusia. Dan mungkin, di suatu tempat di Indonesia, masih ada peninggalan lain yang menunggu untuk ditemukan.